Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menuliskan sebuah kaidah yang bunyinya inna min sawabil hasanah hasanah ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah sayyi'ah ba'daha. Artinya adalah sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang dilaksanakan setelahnya, dan balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang dilaksanakan yang terjadi setelah keburukan tersebut. Artinya, kalau kita ingin tahu bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melaksanakan amal ibadah tersebut, kita melaksanakan amal ibadah berikutnya. Artinya, setelah melaksanakan kebaikan, kebaikan itu melahirkan kebaikan berikut. Itu artinya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tandanya. Itulah kenapa hadirin, sesungguhnya kaum muslimin itu senantiasa terus berbuat baik. Setelah melakukan sebuah kebaikan, maka ia akan melakukan kebaikan berikut. Itulah yang tersirat di dalam surat Al-Insyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza faraghta fansab." Apabila kamu telah selesai melaksanakan sebuah kebaikan, maka laksanakan, berdirilah untuk melaksanakan kebaikan berikut. Itu jugalah kenapa kaum muslimin itu sejatinya hidup di antara kebaikan-kebaikan. Al-mu'min bainal hasanatain. Orang mukmin itu hidup di antara dua kebaikan. Hasanatan qad qadaha, kebaikan yang sudah ia laksanakan, wa hasanatan yantaziruha, dan kebaikan yang akan ia laksanakan. Jadi hidup kita itu memang dari satu kebaikan ke kebaikan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan tadi bahwa memang sejatinya kalau kita ingin tahu bahwa amal kita diterima oleh Allah, maka lihat apakah amal kita itu melahirkan kebaikan berikutnya. Karena itu kalau ada yang bertanya, apakah amal ibadah Ramadan kita yang kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat amal kita pada bulan Syawal ini. Kalau amal kita di bulan Syawal ini sama seperti amal kita di bulan Ramadan kemarin, maka artinya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan Syawal kita ternyata terbalik dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka artinya Ramadan kita dipertanyakan, diterima apa tidak. Karena itu biasanya ada penyakit yang muncul ketika Syawal datang. Apa itu? Pertama, kalau di bulan Ramadan dia sholatnya rajin, pas sudah Syawal udah malas-malasan sholat. Pas di Ramadan jamaahnya rajin, pas Syawal sudah tidak ada lagi sholat berjamaah ke masjid. Padahal kita pernah sampaikan bahwa sholat jamaah tidak ada toleransi untuk laki-laki. Yang buta saja Rasulullah SAW anjurkan untuk sholat berjamaah, apalagi yang tidak. Biasanya pas Ramadan sholat malam rajin, tapi kalau sudah Syawal udah nggak ada lagi sholat malam, nggak ada lagi tahajud. Padahal sejatinya kalau kita mau tarawih sholat malam, ya kalau seandainya kita nggak mampu nanti setelah bangun, ya sebelum tidur seperti tarawih kita sholat malam, nggak apa-apa. Itulah pesan Rasulullah SAW yang pernah disampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Abdullah, jangan sama seperti fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin salat malam, tapi kemudian sekarang dia malah sering meninggalkan salat malam. Jangan kita seperti itu. Dulu rajin,
Pas sudah datang Syawal, apalagi nanti bulan Zulhijjah, itu udah males banget. Puasa, ya puasa sunnah kita bagaimana? Dulu kita puasa wajib, ya kan, sebulan penuh, oke. Sekarang puasa sunnah gimana? Ya, puasa Syawal kita udah belum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana summa ittiba'u sitta minas Syawal faka'annama kasiyamad dahar." Siapa yang puasa bulan Ramadan secara penuh kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa selama setahun. Bagaimana? Bagaimana dengan puasa Syawal? Nanti kalau Syawal udah selesai, minimal kita puasa, ya kalau bisa Senin Kamis, alhamdulillah. Paling minim banget 3 hari dalam sebulan. Ayo kita sumu salasati ayyam fis syuhur, puasalah kalian minimal 3 hari dalam sebulan, kata Rasulullah. Bacaan Al-Quran. Kalau dulu pas Ramadan rajin baca Al-Quran, sekarang kalau sudah Syawal udah malas lagi baca Al-Quran. Dulu kita minimal 1 juz sehari, sekarang 2 lembar aja kagak. Padahal Al-Quran nanti yang akan menemani kita di Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Al-Quran karena ia nanti akan memberikan syafaat kepada teman-temannya di hari akhirat. Kita ini teman Al-Quran apa tidak? Baca terus Al-Quran sampai Al-Quran mencintai kita. Cintailah Al-Quran sampai Al-Quran mencintai kita. Lalu apalagi penyakitnya? Penyakit berikutnya biasanya adalah kita kembali ke dosa-dosa. Kalau dulu pas Ramadan mata dijaga, tangan dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga. Kalau Ramadan udah selesai, Syawal udah datang, udah balik lagi ke dosa yang lama sebelum Ramadan datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita ingin tahu bahwa amal ibadah kita, terutama di Ramadan kemarin, diterima oleh Allah apa tidak, maka jawabannya lihat amal ibadah kita pada bulan ini. Kalau amal ibadah kita pada bulan ini itu adalah hasil barokah dari bulan Ramadan kemarin, maka artinya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Teruslah beribadah, terus mempersiapkan diri untuk hari akhirat kita. Ya, terus ibadah, terus beramal. Ya, istiqamah dalam beramal. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna khairal amali adwamuha wa inqallah." Sesungguhnya amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang senantiasa, yang istiqamah dilakukan walaupun itu sedikit. Teruslah laksanakan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita terus melaksanakan amal kebaikan, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iza aradallahu bi'abdi khairan isti'maluhu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyibukkannya dengan ibadah. Yufaqihullahu bi'amali salih. Allah akan sibukkan seorang hamba tersebut dengan amalan-amalan saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai Allah dengan senantiasa melaksanakan amalan-amalan saleh.